Berapa banyak orang-orang yang tidak kena COVID dianggap kena COVID. Bahkan ada yang di COVID-kan. Nauzubillah min zalik. Nah, kemudian mana lagi? Berapa banyak kita lihat orang-orang yang menjual dagangannya seperti bakso, dagingnya bukan daging sapi tapi daging tikus. Bahkan ada yang mohon maaf daging yang haram. Ya, yang haram B2. Nah, apalagi sekarang ini label MUI tak pula berlaku lagi. Masya Allah, luar biasa. Sudah terlalu banyak maksiat sehingga pandemi ini panjang. Maka wahai pelaku maksiat, berhentilah. Allah yang punya janji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ar. Jikalaulah engkau wahai penduduk bumi saban berganti hari, saban berganti bulan, saban berganti tahun, imanmu semakin bertambah, imanmu semakin meningkat, kau semakin dekat denganku, kau semakin bertaubat, kau semakin banyak minta ampun, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ar. Aku akan kirimkan keberkahan dari langit sampai ke bumi. Saya yakin kalaulah penduduk Indonesia ini semakin beriman. Maaf, kalau yang sekarang umat Islam beriman dengan agamanya. Ya, orang-orang yang di luar Islam beriman dengan cara agamanya juga. Apa yang terjadi? Insya Allah, Allah datangkan keberkahan. Apalagi keberkahan Allah itu dengan kita menghentikan seluruh perbuatan maksiat. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah jaga kita dari pandemi atau wabah COVID ini. Amin Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak orang-orang soleh, begitu banyak orang baik, begitu banyak orang-orang yang alim, namun mereka terbaring di rumah sakit, terkena wabah pandemi ataupun COVID. Salah satu guru kita yang akan kita doakan yaitu Syekh Ali Jaber dengan A'agim. Mudah-mudahan mereka disehatkan, disembuhkan, diangkat penyakit tersebut tanpa mendatangkan penyakit yang lainnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita bukan orang alim, kita bukan orang soleh, kita bukan orang baik, tapi Allah masih sayang, Allah masih izinkan kita masih bisa bernafas dengan baik, jantung masih berdetak dengan lembut, kemudian nadi kita masih berdenyut dengan sesuai iramanya kita. Alhamdulillah. Maka dan lebih luar biasa lagi, Allah masih berikan kesempatan kita bertatap muka walaupun lewat media TVRI. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang jariah buat TVRI. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, mari sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahu Akbar, sahabat TVRI Riau Kepri dimanapun berada. Betapa luar biasa dahsyatnya pandemi ini, begitu panjang. Belum hilang corona yang lama, corona yang baru pun muncul. Luar biasa. Apa penyebab? Apakah ini hanya sekedar teguran dari Allah? Apakah ini hanya sekedar musibah? Atau jangan-jangan ini azab yang berkepanjangan? Maka subhanallah, betapa luar biasanya ketika kita membuka 15 penyebab hilangnya berkah, buku yang ditulis, ditarjimkan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Di dalam buku tersebut disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberikan pesan yang begitu dahsyat. Apa pesan baginda Nabi Muhammad? Innal uqubatil ma'asiyati salasah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melanggar aturan-aturannya Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad SAW, dia akan diberikan hukuman, dia akan diberikan ancaman sebanyak 3 hukuman dan 3 ancaman. Apa itu? Maka
Hukum yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, doikul ma'isyah. Allah bikin kehidupannya semakin sempit. Buktinya mana? Kita bernapas sempit. Lihat, harus menggunakan masker. Dulu kita pernah pakai masker waktu musibah berupa asap. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita lepas masker karena asapnya sudah hilang, asapnya sudah mampu dihentikan. Tapi lihat, ini sudah hampir setahun. Februari besok, pas tanggal 20 Februari, lockdown yang pertama untuk Indonesia, maka setahun sudah. Subhanallah, betapa luar biasa dan dahsyatnya. Maka apa penyebab? Mungkin bisa jadi ini maksiat. Mungkin ini bisa jadi perbuatan daripada dosa kita. Ada yang berkata, kan saya yang buat zina, kan saya yang minum khamar, kan saya yang mabuk-mabukan, kan saya yang berzina, kan saya yang berbuat maksiat. Apa urusannya? Betul, situ yang membuat onar, situ yang membuat dosa, situ yang minum minuman keras, situ yang berzina. Tapi ketika Allah murka, semua manusia, baik yang baik maupun yang tak baik, juga akan mendapatkan hal yang sama. Makanya tadi ayat yang disampaikan, fa'in kazzabu, apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka aku akan berikan musibah dan hukuman sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, kaum muslimin yang dalam kategori anggaplah tidak melakukan zina, tidak minum khamar dan lain sebagainya, kenapa kami harus menerima ini? Iya, karena akibat daripada perbuatan maksiat mereka. Makanya man ra'a minkum munkaran falyughayyir wa biyadihi. Apabila engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Yang punya tanda tangan, silakan untuk rubah. Tutup tempat-tempat maksiat. Ya kan? Dulu ada yang nutup-nutupi, dibubarkan. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Contohnya, fa'ilam yastatik, apabila kau enggak bisa merubah dengan tanda tangan, kata Nabi, fabilisanikum, rubahlah dengan lisanmu. Sampaikan. Makanya dakwah itu ada 3 metodologi. Metodologi yang pertama adalah 1, amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Yang kedua, nahi mungkar, melarang pada kemungkaran atau kemaksiatan. Nah, yang ketiga barulah itu dia dengan dakwah secara tablik, mendatangin, mendatangin, menggedor pintu, mengajak, menghimbau dengan kelembutan dan kebaikan. Jadi ada 3 cara metodologi dakwah. 1, amar ma'ruf. Amar ma'ruf seperti kita ini amar ma'ruf, menghimbau. Ya, nahi mungkar bagaimana? Mereka yang mendatangi tempat-tempat maksiat, hentikan maksiat ini. Kalau enggak Allah bisa murka. Kemudian siapa lagi? Kemudian apa lagi? Tablik. Tablik itulah jamaah-jamaah tablik yang menggedor pintu mereka yang tak mau melaksanakan sholat untuk bisa melaksanakan sholat. Nah, namun apa yang terjadi? Terlalu banyak maksiat, akhirnya Allahu Akbar, luar biasa. Allah bikin hidup kita semakin sempit, bernapas kita sempit. Coba bayangkan, ketika kita mampu sholat berada di masjid, pikiran dan hati kita pun jadi sempit. Ketika tetangga sebelah batuk, ketika sahabat kita yang di sebelah flu dan pilek, banyak pikiran kita justru mulai yang kemana-mana. Ya, dan menjadikan musibah berupa COVID ini membuat orang ruang geraknya sempit. Lihat, sudah berapa lama Jakarta lockdown atau WFH, work from home, ya kan? Dan banyak juga orang-orang di Pekanbaru susah mau bergerak. Kami pun para ustadz dakwah, lihat, sudah banyak juga ustadz-ustadz yang bertumbangan karena kena COVID, berkumpul dengan para jamaah. Nah, ini dia. Yang pertama ustadz ya, doikul ma'isyah. Doikul ma'isyah. Jadi kehidupan kita semakin sempit. Nah, kemudian apa lagi? Wa usrun fi siddah. Allah bikin kesempitan itu semakin sengsara. Jadi Allahu Akbar, sudahlah kita susah untuk beruang gerak, ya mungkin mohon maaf mencari rezeki, mungkin mohon maaf untuk ibadah, ya. Allah bikin sampai sengsara. Sengsaranya bagaimana? Sengsaranya Allahu Akbar, sampai-sampai perusahaan-perusahaan pun gulung tikar dan tutup. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang tutup? Berapa banyak perusahaan yang tumbang? Berapa banyak UMKM yang bangkrut? Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, begitu banyak pengangguran. Ketika pengangguran begitu banyak, apa yang terjadi? Ya kita sama-sama tahu. Maksiat akan merajalela kembali. Terjadi penjambretan, pencopetan, dan juga begal, dan itu semuanya berkaitan dengan ruang lingkup maksiat dan perbuatan dosa. Banyak yang jual narkoba, karena narkoba cepat duitnya, tapi cepat pula habisnya. Namanya uang setan dimakan sama jin. Selesai sudah. Nah, itu dia.
Kemudian apa lagi? Masya Allah, betapa luar biasanya. Kata Nabi Muhammad, la yatawassalu fi qutihi illa bimaksiatillah. Allah tidak akan pernah timpakan dia rezeki kecuali dia dapatkan dengan cara bermaksiat. Inilah akibat daripada pandemi ini. Berapa banyak orang terjadi pengangguran, akhirnya dia bikin maksiat, dapat rezekinya dengan cara dosa. Masya Allah, berapa banyak orang-orang yang kita lihat di TV dan berita-berita yang dilansir oleh TV One, oleh CNN, bahwa berapa banyak orang-orang yang tidak kena COVID dianggap kena COVID. Bahkan ada yang di COVID-COVID-kan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian mana lagi? Berapa banyak kita lihat orang-orang yang menjual dagangannya seperti bakso, dagingnya bukan daging sapi tapi daging tikus. Bahkan ada yang, mohon maaf, daging yang haram. Ya, yang haram, B2. Nah, apalagi sekarang ini label MUI tak pula berlaku lagi. Masya Allah, luar biasa. Sudah terlalu banyak maksiat sehingga pandemi ini panjang. Maka wahai pelaku maksiat, berhentilah. Allah yang punya janji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ar. Jikalaulah engkau wahai penduduk bumi saban berganti hari, saban berganti bulan, saban berganti tahun, imanmu semakin bertambah, imanmu semakin meningkat, kau semakin dekat denganku, kau semakin bertaubat, kau semakin banyak minta ampun, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ar. Aku akan kirimkan keberkahan dari langit sampai ke bumi. Saya yakin kalau penduduk Indonesia ini semakin beriman. Maaf, kalau yang sekarang umat Islam beriman dengan agamanya. Ya, orang-orang yang di luar Islam beriman dengan cara agamanya juga. Apa yang terjadi? Insya Allah, Allah datangkan keberkahan. Apalagi keberkahan Allah itu dengan kita menghentikan seluruh perbuatan maksiat. Terima kasih bagi yang sudah berdonasi. Bagi yang belum, silakan kirimkan ke rekening BSM Cahayati untuk pembangunan pondok pesantren. Terima kasih.